Selamat siang, perkenalkan nama saya Gagah Iman Huta Barat. Saya dari kelas MI 4A. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang matematika di mana tentang teknik riset operasi. Di mana materi dari teknik riset operasi itu yaitu tentang linear programming. Linear programming ini terbagi menjadi ada dua bagian yang saya pelajari. Yang pertama yaitu metode grafik dan metode simplex. Dan kali ini saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan jawaban dari soal berikut menggunakan metode grafik. Di mana soal berikut yaitu perusahaan Polmi menghasilkan dua produk, pulpen dan pensil yang diproses melalui dua bagian fungsi, di mana perakitan dan finishing. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian finishing hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu pulpen diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja finishing. Sedangkan untuk menghasilkan satu pensil diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja finishing. Laba untuk setiap pulpen dan pensil yang dihasilkan masing-masing yaitu Rp80 dan Rp60. Dan di sini terdapat pertanyaan di mana berapa jumlah pulpen dan pensil yang optimal dihasilkan. Kerjakan soal berikut dengan linear programming dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Nah, tetapi di video ini saya akan menjelaskan menggunakan metode grafik. Di mana sebelum kita melakukan keperumusan persoalan, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu seperti berikut. Di mana ada proses, di mana proses itu perakitan, finishing, laba. Dan yang tabel kedua itu ada waktu yang diperlukan per unit. Jadi per unit itu per pulpen dan per pensil, di mana pulpen perakitan 4 jam, finishingnya 2 jam, dan laba pulpen yaitu sekitar Rp80. Dan pensil perakitannya 2 jam, finishing 4 jam, labanya Rp60. Dan total jam pada perakitan bagian pada perakitan yaitu 60 jam dan total jam pada bagian finishing yaitu 48 jam. Sebelum itu kita buat di mana pulpen sebagai X dan pensil sebagai Y. Nah, kita akan masuk ke perumusan persoalan di mana perusahaan dalam bentuk matematikanya itu yang pertama yaitu fungsi tujuannya, di mana maksimal labanya yaitu 80X ditambah 60Y. Nah, setelah itu ada fungsi kendala, di mana fungsi kendala yang pertama yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Dan yang kedua yaitu 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 48. Dan yang ketiga yaitu X, Y lebih dari sama dengan 0. Jika kita sudah dapat ketiga fungsi kendala tersebut, kita akan masuk ke fungsi kendala pertama. Di mana fungsi kendala pertama yaitu pada bagian 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Kita ubah menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 60. Misalnya, X sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 per 2, Y sama dengan 30. Maka titik X dan Y-nya yaitu 0 dan 30. Nah, yang kedua yaitu kita pemisalan Y sama dengan 0, maka 4X sama dengan 60. Maka X sama dengan 60 per 4, X sama dengan 15. Maka titik XY-nya yaitu 15, 0. Setelah kita sudah mendapatkan fungsi kendala pertama, kita akan menuju ke fungsi kendala kedua. Di mana fungsi kendala kedua yaitu 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 48. Kita ubah menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Kita buat pemisalan X sama dengan 0, maka 4Y sama dengan 48. Maka Y sama dengan 48 per 4, maka Y hasilnya sama dengan 12. Maka titik X dan Y yaitu 0 dan 12. Yang kedua kita taruh pemisalan Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 48, maka X 48 per 2, maka hasil dari X sama dengan 24. Titik XY maka yaitu 24, 0. Setelah itu kita akan membuat grafik seperti gambar berikut, di mana gambar berikut merupakan hasil dari fungsi kendala pertama dan fungsi kendala kedua tadi yang sudah kita selesaikan. Nah, setelah sudah kita gambar seperti gambar berikut,
kita akan mencari titik C dengan cara eliminasi substitusi, di mana 4x ditambah 2y sama dengan 60 dikali 1, dan 2x ditambah 4y sama dengan 48 dikali 2. Maka 4x ditambah 2y sama dengan 60, dan 4x ditambah 8y sama dengan 96. Maka dikurangkan, dan hasilnya adalah minus 6y sama dengan minus 36. Maka y sama dengan minus 36 dibagi minus 6, maka hasilnya y sama dengan 6. Jika kita sudah substitusikan, kita akan masuk ke bagian ke x. Karena nilai dari y sudah didapat, maka kita akan mengambil pada si 2x ditambah 4y sama dengan 48, maka 2x ditambah 4. Karena hasilnya tadi y sama dengan 6, kita kalikan 4 dengan 6 sama dengan 48. Maka hasilnya 2x ditambah 24 sama dengan 48. Maka 2x sama dengan 48 dikurang 24, 2x sama dengan 24, maka x sama dengan 24 per 2, x sama dengan 12. Nah, kita sudah melakukan substitusi, maka kita sudah dapat nilai titik C-nya. Nah, sudah kita dapat tadi nilai titik C-nya, kita akan melakukan titik uji, di mana faktor tujuannya yaitu 80x ditambah 60y. Nah, untuk faktor tujuan ini, di mana ada bagian A, di mana 0 sama dengan, kita kalikan dengan 80 dikali 0 ditambah 60 dikali 0, maka hasilnya 0. Maka hasil dari A sama dengan 0. Nah, yang ke B yaitu 0,12 sama dengan, maka 80 dikali 0 ditambah 60 dikali 12 sama dengan 720. Dan yang C yaitu 12,6 sama dengan 80 dikali 12 ditambah 60 dikali 6 sama dengan 1320. Dan bagian D yaitu 15, 0, maka 80 dikali 15 ditambah 60 dikali 0 sama dengan 1200. Maka dari yang kita dapat simpulkan dari A, B, C, dan D, titik tertingginya yaitu yang pada titik C, yaitu 1320. Maka jumlah optimal pulpen dan pensil yang dihasilkan adalah 12 pulpen dan 6 pensil dengan laba Rp1.320. Sekianlah dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah ataupun yang kurang untuk menjelaskan ataupun kurang mengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.